Misalnya tukang rambutan di kita ya, tukang rambutan, tukang capi, habis dia nanam ke pasar, mau ke pasar, tengah jalan dicegat. Ini saya beli, ini saya borong. Petaninya, pekebunnya ini nggak tahu nih harga pasar berapa duit. Ya, dibeli dengan harga murah. Pas yang petani itu, pekebun tuh ke pasar sampai, wah ternyata kemurahan di pasar mahal gitu kan. Ada unsur penyesalan itu yang nggak boleh gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, Mitra JC, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Kantin, Kajian Islam Terkini. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang beberapa hal-hal yang up to date, yang saat ini memang umat ini harus mengetahuinya gitu. Dan alhamdulillah Bang Jai di hari ini tidak sendirian, Mitra JC, karena kalau sendirian kita jomblo. Jadi harus ada pasangannya, Mitra JC. Dan alhamdulillah Bang Jai ditemani oleh salah seorang guru kita. Beliau juga saat ini sedang membangun pesantren, Mitra JC. Tolong didoakan semoga pesantrennya berkembang pesat lah. Amin. Dan beliau juga malang melintang di dunia dakwah dan pemberdayaan umat gitu. Beliau adalah Kiai Haji Marhadi Marzuki MA. Ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah sehat. Udah sumringah banget ini Romana. Iya betul. Iya, kayak habis tanggal muda ini. Kiai, tapi sebelum Bang Jai ngobrol lebih dalam gitu terkait apa pengembangan umat, apalagi terkait dengan ekonomi Islam khususnya gitu, kayak alangkah lebih baiknya mungkin Mitra JC ingin mengetahui latar belakang Kiai terlebih dahulu. Silakan mungkin juga Kiai ingin menyapa Mitra JC yang ada di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman daimaini mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah aw yaumil ba'ts. Yang saya hormati wabil khusus ini yang berbahagia Bang J dan juga Kiai Abdul Razak dan segala pimpinan, Kiai Muhyiddin dan berikut jajaran semuanya dan mitra JIC yang saya muliakan. Alhamdulillah berkat izin hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berjumpa, sharing pengetahuan, sharing pengalaman bersama-sama lah, saling berbagi. Semata-mata memang tujuan kita khidmat aja pada umat, menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian tentang latar belakang saya lahir besar itu di Jakarta Timur, khususnya di Kecamatan Cakung. Cakung dari SD, Sanawiyah saya di At-Tahiriyah, Cakung, Sanawiyah. Kemudian Alia saya di Jawa Timur, Ponorogo, Pondok Pesantren Wali Songo, sampai S1 saya di sana. Kemudian lanjut saya S2 di Kuala Lumpur di University of Malaya. Jurusannya Islamic and Economic, ekonomi Islam bahasa kita, ekonomi Islam. Begitu juga ketika S1 saya ambil jurusan muamalah. Dulu belum ada jurusan ekonomi Islam. Jadi dulu namanya jurusannya syariah, jurusan muamalah kayak gitu. Jadi, nah yang muamalah itulah sekarang ganti jadi ekonomi Islam. Oh, dulu tuh namanya muamalah. Muamalah gitu kan. Oh, kesini-sini baru ekonomi Islam. Iya. Dan muamalah juga babnya rata-rata kan kalau kita belajar fikih itu, fikih muamalah itu kan juga jual beli, sewa menyewa, bab-bab yang bahas masalah perekonomian. Itu. Kemudian memang dia pulang dari Malaysia juga kita memang aktif pemberdayaan ekonomi umat ya. Mendirikan BMT, kita merintis BMT, kemudian juga
kita membuat usaha-usaha ya, usaha-usaha yang tujuannya itu memang pemberdayaan ekonomi umat ya, macam itu. Dan memang kita juga mengharapkan lembaga seperti pesantren, kemudian masjid, musola itu dapat memberdayakan ekonomi jamaah yang sekitarnya. Seperti itu. Jadi kita sounding ke teman-teman ini bahwa masjid atau musola jangan hanya difungsikan satu aja. Difungsikan untuk ibadah sholat fardu aja, jangan. Tapi difungsikan pada fungsi-fungsi yang lain. Kita harapkan kayak gitu. Sayang kayak gitu. Sayang, begitu juga pesantren. Pesantren itu kita juga harapkan bukan hanya tujuan pokoknya ya mendidik umat ya. Mereka belajar akidah, belajar akhlak, belajar baca Al-Quran, belajar cara ibadah, tapi ada juga yang lain, belajar keterampilan supaya mereka pulang itu bisa mendirikan usaha sendiri. Jadi dia ngajar itu memang kewajiban dia ngajar, kemudian untuk maisanya udah bisa sendiri dengan kreativitas ketika diajarin di pondok pesantren. Jadi lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Nah, Kiai, saya ingin tahu lebih dalam sebenarnya apa yang lalu kemudian melatar belakangi Kiai untuk memilih muamalah dulu istilahnya. Apa karena mengutip hadis kadal fakru ayakuna kufrun gitu kan. Karena kita lihat saat ini kan kondisi banyak bener akhirnya orang-orang yang ekonominya susah, ya mohon maaf sampai akhirnya berani ninggalin sholat gitu. Apa sebenarnya ada latar belakang lain gitu, ada alasan lain? Alasannya sebenarnya dari zaman Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat itu mereka itu selain mengajak kepada agama tauhid, juga mengadakan pembenahan perekonomian umat ya, perekonomian umat dari zaman Rasulullah, kemudian zaman para sahabat. Umar bin Khattab, bagaimana Umar bin Khattab misalnya tanah-tanah itu harus produktif, tanah-tanah produktif. Misalnya Bilal bin Rabah ya, Bilal bin Rabah itu pernah dikasih sama Rasulullah tanah itu, tanah kemudian dibiarkan, akhirnya mau Sayyidina Umar itu dibilang kamu pakai, kamu garap tanah kamu, kalau kamu nggak garap saya akan ambil. Jadi kamu garap yang kamu mampu, yang nggak mampu kamu garap akan diambil oleh Baitul Mal. Kayak gitu. Nah, ijtihad Umar itu. Makanya kalau sekarang ada menteri bilang tanah yang hak guna usaha itu mau diambil, sebenarnya sama tuh dengan ijtihad Umar gitu ya. Masya Allah. Supaya produktif tanah itu gitu, jangan dibiarkan aja. Itu Umar kayak gitu. Jadi kenapa? Supaya umat itu perekonomiannya berjalan. Ya misalnya Umar bin Khattab itu ketika dapat ghanimah itu, kata rampasan perang, zaman Nabi kita Muhammad SAW itu dibagi habis Pak sahabat yang ikut. Umar enggak, disisahkan itu untuk Baitul Mal. Baitul Mal jadi asetnya itu dikelola oleh negara, hasilnya itu dikembalikan ke umat. Kalau sekarang mungkin istilahnya itu adalah wakaf produktif. Wakaf produktif ya. Wakaf produktif itu artinya orang berwakaf tapi tidak habis, tidak dibiarkan. Dikelola, menghasilkan sistem ekonomi, menghasilkan uang gitu ya, nah uangnya itu kembali diolah untuk kepentingan umat gitu. Masya Allah. Nah seperti halnya Islam itu mengajar misalnya zakat. Zakat itu bukan hanya diberikan kepada mustahik itu uang kemudian habis dimakan buat sehari-hari. Tapi bagaimana pemberian kepada mustahik itu yang produktif. Misalnya kita tanya nih dia keahliannya apa? Dia ada keahlian misalnya yang simpel, dia bisa buat mie atau buat bakso. Nah kita ajari, kita belikan alatnya dan posisi dia mau dagang asalnya gerobaknya atau kita sewakan tempat, kemudian dia berdagang di situ. Sambil ketika dia bagi keuntungan dengan sistem Islam istilahnya sistem mudharabah, sistem bagi hasil itu ya. Mudharabah. Ya, akhirnya dia bagi hasilnya itu dibalikin ke Baitul Mal atau ke pusat zakat itu ya. Nanti ketika dikembalikan dia udah bisa jalan ini.
tidak jadi mustahik lagi orang yang hak menerima zakat, tapi menjadi muzaki. Muzaki ya. Nah, dana yang tadi itu ditunggu oleh orang lain, oleh orang lain untuk kita kasihkan ke orang lain permodalan tadi gitu kan. Nah, ekonomi Islam begitu itu dalam mengentas kemiskinan gitu. Ya Allah, gitu. iya. Oh, oleh karena itu maksudnya memang kenapa kita harus menengok ekonomi Islam, salah satunya tadi itu, Kiai. Iya, jadi ekonomi Islam itu adalah sistem yang mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sistem tolong menolongnya itu yang tinggi. Sistem tolong menolongnya yang tinggi, kemudian dia tidak ada unsur menzolimi. Tidak ada ketika bertransaksi, tidak ada sifat menzolimi gitu ya. Dan ketika dia mengambil untung juga dia kira-kira pantas apa enggak gitu kan. Sistem Islam tidak mumpung laku. Nah, kalau ekonomi konvensional kan istilahnya dia menjual dengan untung sebesar-besarnya. Aji mumpung. Nah, kalau ekonomi Islam enggak. Dia dilihat keadaan, keuntungan sekedar aja supaya bisa berjalan gitu. Tidak ngambil untung sampai 100%, walaupun tidak ada saklek yang mengatur itu, tapi jangan sampai menzolimi, ada unsur keadilan di sana dalam ekonomi Islam itu. Jadi ketika dia asetnya sudah banyak, dia kaya, jangan sampai kekayaan itu hanya dimiliki oleh dia aja. Makanya kalau harta, dia punya emas, punya tanah dibayar, dia harus membayar zakatnya. Nah, zakatnya itu supaya diberikan kepada fakir miskin, tapi tidak diberikan yang sifatnya langsung uang begitu aja. Ibaratnya tidak dikasih ikan aja. Tapi kita itu lembaga perekonomian umat ini memberi kail supaya dia bisa terus gitu, bisa terus menjalani kehidupannya dengan sejahtera, dengan mapan gitu kan. Bisa menjadi muzaki gitu. Nah, itu tujuan dari ekonomi Islam seperti itu. Dan kita mengharapkan ini dalam sebuah komunitas ada yang memikirkan kayak gitu. Ada yang memikirkan perekonomian umat, perekonomian rakyat. Dengan sistem artinya keadilan. Pengen ini semua ini sejahtera gitu kan. Jangan hanya dirinya aja gitu kan. Jadi kalau kita sudah merasa sejahtera, ini kita udah nikmat nih, kita sudah nikmat kayak gini. Kita pengen juga saudara kita itu nikmat kayak kita, gitu kan. Kita udah merasa cukup hidup. Jangan, kita juga pengen ini saudara kita ini kecukupan, gitu. Maka tapi tidak kita kasih uang begitu aja, gitu kan. Misalnya kita subsidi per bulan 1 juta, gitu. Itu akan kurang semua. Tapi kita kasih kail dia, kita kasih usaha gitu kan. Usaha yang kira-kira passionnya dia atau apa gitu kan. Sebab usaha juga kalau nggak passionnya nggak jalan gitu. Iya benar. Terpaksa. Iya, beban ya. Ya beban. Tapi bagaimana khususnya istilahnya kalau bisa ambil contoh itu misalnya ini di Bangladesh itu terkenal tuh yang Mahmud Yunus itu dengan Garmin Bank-nya itu, Garmin Bank. Jadi saya sangat terinspirasi sekali itu dengan Garmin Bank. Garmin Bank itu Mahmud Yunus itu khususnya ibu-ibu yang diberdayakan. Ibu-ibu diberdayakan karena apa? Ibu-ibu itu kalau dia ngutang keingetan aja mau bayar. Kuncian. Yang laki-laki itu ngutang itu lupa gitu. Gitu ya. Jadi sistemnya itu misalnya ibu-ibu dikasih kredit nih. Iya benar. Dikasih kredit. Tapi nanti ada ibu-ibu juga nungguin. Ibu-ibu misalnya dia kredit nih, udah dibantu usahanya, kemudian dicarikan link untuk penjualannya, dia produksi apa. Modalnya itu ditunggu oleh ibu-ibu yang belakang ini. Ayo maju supaya bisa mulangin gitu kan. Nanti ketika mulangin itu ada lagi ibu-ibu yang pakai modalnya itu gitu. Nah, itu tuh bagus sekali ide-ide itu gitu. Nah, kita pengen itu sebenarnya tiap komunitas, tiap daerah itu punya lembaga yang ngurusin perekonomian umat gitu. Nah, kalau sekarang negara ini saya salut sekali programnya nih.
dengan Koperasi Merah Putih itu. Oh. Nah, tinggal tapi kita melihat nih, Koperasi Merah Putih ini koperasi, syukur-syukur tiap kelurahan kan programnya ada, dan ini dapat mengentas kemiskinan, dapat mengentas perekonomian rakyat gitu kan. Nah, ini kita dukung yang misalnya program Koperasi Merah Putih. Syukur-syukur ada juga yang kelompok-kelompok lain yang ngelola tapi diawasi oleh OJK tentunya gitu kan. Supaya nggak ada yang dizolimi, dibawa kabur. Kita juga hati-hati kadang-kadang koperasi ngumpulin duit umat dibawa kabur gitu kan. Nah, memang paling enggak ini kan satu komunitas ini yang bisa dipercaya, dapat dipercaya seperti tiap katakanlah tiap RW ya, tiap kampung itu kan ada masjid. Nah, pemuda-pemudanya, orang-orang yang terdidik melalui masjid itu lembaga terpercaya yang transparan mengolah uang umat itu bisa gitu kan. Nah, jadi perekonomian misalnya masjid jadi pusat, ada satu produksi di satu kampung itu produksi andalan apa gitu ya, yang bisa diproduksi produk andalannya itu satu, dan nanti di market jaringan-jaringan DMI Dewan Masjid Indonesia sekitar sana, masjid ini produksi apa, misalnya keripik singkong, yang di sini produksi tas, di sini produksi sepatu. Jadi satu daerah itu ada produk unggulan gitu kan. Dan pemodalannya itu pemodalan dari umat. Masing-masing misalnya naruh seperti koperasi simpanan wajibnya, simpanan wajib misalnya 100.000 per orang. Tapi produknya mereka bisa ngesap itu buat sepatu. Ya, kemudian misalnya ada yang jahit gitu kan. Nanti marketnya bareng-bareng dimarketkan gitu kan. Market umat. Nah, itu untuk menggerakkan perekonomian umat seperti itu. Subhanallah. Iya, iya, iya. Tapi sebelum lanjut kayak kita ngopi dulu, kayak semakin dalam pembahasannya ya. Saya langsung 4 semester. Oke, kalau misalnya kita menelisik lebih dalam kayak tadi sebenarnya dari penjelasan tadi saya pengen banyak sekali pertanyaan gitu. Cuman karena waktu kita dibatasi. Kalau misalnya memang seperti itu, misalnya ekonomi Islam gitu, lalu yang membedakan dengan apa namanya ekonomi konvensional tuh dari sisi mananya kayak? Ya, jadi ekonomi konvensional kan dia tidak memikirkan masalah buat orang lain. Yang penting segi perekonomian dia untung gitu kan. Dia untung dan juga dia tidak mikir misalnya nih orang bagaimana perekonomian dia ini terangkat gitu kan. Dia nggak mikir. Dia yang penting dia untung, misalnya dia punya agennya juga untung. Itu aja. Kalau perekonomian Islam kan dia harus memikirkan, oh ini masalahnya buat dia gimana. Kemudian dia punya anak buat anak sekolahnya bagaimana. Itu dipikirkan kalau ekonomi Islam gitu kan. Dan untuk misalnya ini ada unsur riba atau tidak, itu dipikirkan. Kemudian perekonomian ini owner sebuah bisnis itu nggak mau kaya sendiri, harta berputar di dia aja nggak mau, tapi berputar umat semua berputar gitu kan. Nah, perekonomian Islam itu seperti itu gitu. Dan ada unsur tadi saya katakan, ada unsur ta'awanun itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu ada. Tolong menolong segi kebaikan gitu kan. Dan misalnya untuk misalnya katakanlah kita punya modal ya untuk usaha. Saudara kita nih yang rumahnya dekat, jiran kita, tetangga kita, nggak ada untuk usaha. Kalau yang konvensional kan susah untuk bagi modal dia. Iya benar. Misalnya ke bank aja lah contohnya, ke bank. Ke bank itu dia menjaminannya apa, minjem duit. Iya. Punya tanah aja AJB nggak boleh, harus sertifikat. Padahal kadang-kadang jangan AJB, iya, rumah aja nggak punya, gitu kan? Rumah aja nggak punya. Terus solusi untuk solusi untuk mengangkat perekonomiannya seperti apa? Dipikirkan nggak sama ekonomi konvensional, sama bank konvensional? Tidak. Maka disinilah mikro lembaga keuangan syariah, mikro lembaga keuangan syariah ini yang menjalankan ini. Ada program misalnya tadi itu, ada sistem mudharabah bagi hasil, kemudian ada sistem murabahah, istilahnya misalnya dia butuh gerobak, udah kita beliin gerobaknya, nanti angsur ke kita, lembaga keuangan
mikro syariah itu ngambil untung dari sana, tetapi nggak ada unsur menzolimi itu, jual beli dengan ada keuntungan sedikit buat operasional lembaga keuangan syariah itu gitu. Nah, begitulah perekonomian umat itu jadi jalan, ada solusi buat orang-orang kecil untuk pemodalannya itu. Iya. Jadi misalnya dia mau jual minyak wangi ya. Iya. Minyak wangi. Memang pasaran harga misalnya ya, sebotol 50.000 contohnya misalnya, 50.000. Dia mau belanja 500.000 tuh nggak ada misalnya. Maka lembaga perekonomian umat ini membelikan, kemudian dijual ke dia. Nanti ada untungnya, lembaga perekonomian ada untungnya, dan dia juga jual masih dengan harga yang 50. Nah gitu. Jadi yang umat ini ada modal untuk usaha, lembaga keuangan juga ada dapat untung buat mengembangkan lembaga perekonomian umatnya. Masya Allah. Tapi ada nggak kayak terkait lembaga-lembaga yang bisa seperti ini tuh untuk saat ini? Ya ada ya, lembaga-lembaga pesantren-pesantren yang sudah punya Baitul Mal wa Tamwil itu menjalankan usaha-usaha seperti ini. Nah, harapan kita ya masjid-masjid itu harus ada lembaga perekonomian umat gitu, lembaga yang menjalankan perekonomian umat seperti ini. Apalagi JC nih, JC harusnya ini ada nih, karena lembaga besar kan, Jakarta harus punya, yang nanti ditularkan ke masjid-masjid, ke pondok-pondok pesantren, program-program itu, dan kita ini umat itu dicari untuk usahanya, dan umat rata-rata dia kalau diajak untuk usaha itu mau gitu kan, mau, yang penting dia produksi ada tempat jualnya. Kadang-kadang kan yang bingung kan, umat ini bisa produksi, tapi jualnya kemana nih barang? Nggak ada lapaknya. Maka nih kebijakan pemerintah, kebijakan stakeholder, kemudian pemuka-pemuka agama yang udah tahu linknya ini membuat jalan ini, bagi jalan umat-umat ini mikirin perekonomiannya juga. Jadi yang pertama kita mikirkan akidahnya, ibadahnya, kita pikirkan perekonomiannya juga kita pikirkan, gitu. Nah, gitu. Jadi, seperti Wali Songo. Wali Songo kan dakwahnya itu bukan hanya ngajarin ngaji aja. Ngaji pasti ya, tugas utama diajarin. Diajari cara bertanam, cara bertani yang benar, yang produktif seperti apa. Kemudian cara berternak yang produktif seperti apa. Kemudian cara berdagang yang betul seperti apa, diajarin. Nah, cara bertani, berkebun, cara berternak, cara berdagang diajarin. Itu kan perekonomian umat, ya, perekonomian umat, dan supaya tidak ada pihak-pihak yang dizolimin. Gitu. Begitu juga zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika mengajarkan nilai-nilai perekonomian, nilai-nilai muamalah yang tidak menzolimi. Contohnya ya, misalnya gharar diharamkan dalam Islam. Sistem wijon apa istilahnya. Misalnya beli tanah, pokoknya ini batu nih, saya timpuk, sejauh yang saya timpuk itu saya beli, kan nggak jelas ukurannya. Atau pohon rambutan masih bunganya masih pentil itu. Ini nanti kalau panen saya beli ya, saya borongin sekian. Tapi masih pada kecil. Nah, itu kan gharar, ya. Belum jelas tumbuhnya, buahnya berapa. Kenapa? Akan ada penyesalan nanti gitu. Orang yang punya tambak baru nebar bibit udah diborongin hanya berapa. Akhirnya nanti pas ikannya pada mati, wah nyesel orang yang beli. Benar. Terus kalau misalnya gede-gede yang punya tambak nyesel, wah nyesel nih, pemurahan ini jual nih gitu kan. Tapi kalau itu sendiri sebenarnya masuknya ke riba atau ke zolimnya? Itu nggak jelas itu. Syubhat tadi itu. Gharar. Jadi dia ada unsur ketidakjelasan itu. Dalam Islam itu yang nggak boleh. Ada hampir unsur ya maisir lah, perjudian di sana. Kenapa perjudiannya itu? Itu kan untung-untungan. Untung-untungan gitu. Kayak jual misalnya tadi itu
gharar, maisir ada dalamnya karena apa? Sifatnya untung-untungan. Beli ikan yang baru ditebar gitu kan. Kemudian beli buah yang masih ada pentil gitu, masih ada kecil gitu kan. Nah, supaya nggak ada unsur riba kan misalnya per kilo. Ini aneh beli ya nanti ya, tapi hitungannya per kilo. Kan jelas ya. Itu aja dalam Islam belum boleh. Ikut harga pasar nanti gitu. Harganya oke, Anda beli per kilo. Tetapkan harganya, nanti harga pasarannya berapa gitu. Ya, makanya dalam Islam juga dilarang kalau dulu itu ya, yang masih sistem konvensional itu, misalnya tukang rambutan di kita ya, tukang rambutan, tukang capi, habis dia nanam ke pasar, mau ke pasar, tengah jalan dicegat. Ini saya beli, ini saya borong. Nah, dengan borong itu kan dia pedagang ini, yang petaninya, pekebunnya ini nggak tahu nih harga pasar berapa duit. Ya, dibeli dengan harga murah. Pas yang petani itu, pekebun tuh ke pasar sampai, wah ternyata kemurahan di pasar mahal gitu kan. Ada unsur penyesalan itu yang nggak boleh gitu kan. Tapi kalau sekarang sih boleh. Kenapa? Sistemnya udah online semua gitu kan. Harganya tahu, harga pasarannya berapa gitu kan. Karena apa? Kalau misalnya dicegat di pinggir jalan itu belum tahu harga di sana, ada unsur gharar tadi, ada unsur gharar, timbul penyesalan, ada merasa salah satu pihak ada yang terzolimi gitu kan, gitu. Nah, Islam itu mengatur itu semua gitu. Jadi emang nilai-nilai yang ditanamkan Islam itu yang mau kita jalankan gitu. Nah, terkait masalah harga tadi di penjelasan yang pertama, kayak jelasin bahwasanya tidak ada batasan untuk untung tadi kayak. Sebenarnya gimana sih, mesti kita pengen dagang nih. Kadang ada juga orang dagang maksudnya versi dia nih ya. Ini ngikutin Nabi dagangnya kata dia. Modal kita kasih tahu kata dia. Gue cuma ambil untung sekian sama si pembeli nih. Lah pembeli kan mau murah. Betul. Beneran lu gue beli modal doang nih. Gitu. Sebenarnya gimana sih kayak untuk terkait untung nih? Untung maksudnya gini sebenarnya. Nah, ajaran Nabi kita Muhammad itu luar biasa. Transparansi. Nah, transparansi terbuka gitu kan, terbuka. Tapi bukan berarti misalnya memang sih boleh aja karena nggak ada aturan. Misalnya modal itu bukan modal beli. Misalnya nih, saya beli ikan di Muara Baru ya. Muara Baru sekilo misalnya 50.000. Saya jual di Cakung di kampung saya itu bukan 50.000, modalnya 50.000, untungnya dari 10%, jadi 55, bukan begitu. Saya ke sono ongkosnya berapa? Ongkosnya berapa? Kemudian transportasinya itu. Belum kita makan sama ngopi di sono kan. Makannya ngopinya gitu. Nah, itu harus dihitung juga biaya produksi, biaya operasional, itu perlu dihitung gitu kan. Dimasukin ke modal tadi. Modal tadi gitu kan. Tinggal nanti dari situ semua jadi dia harga pokok itu jadi harga pokok. Kemudian baru di markup keuntungannya berapa persen kita. Nah, keuntungan berapa persen itu pastinya yang pertama pesaing-pesaing ya. Pesaing-pesaing itu bagus. Supaya kalau monopoli kan jadi nggak bagus. Kalau monopoli dia semena-mena harganya dia yang kasih aja. Tapi kalau ada pesaing kan jadi kompetitif. Kompetitif. Nah, tinggal kita lihat namanya bisnis sekarang kan pesaing tuh ada. Pesaing ngambil untung berapa persen nih rata-rata. Ya udah kita hampir samakan aja. Artinya kalau naik pasti dikit, kalau kegedean pasti nggak laku gitu kan. Kemudian kita turunin juga sedikit. Kalau turun banyak banget nanti bisnis nggak jalan gitu. Jadi penetapan harga itu harga pasar gitu. Harga pasar, yang penting tidak ada orang yang dizolimi, dibohongin gitu kan. Kalau sekarang itu mungkin udah ada smartphone, orang udah bisa cek semua gitu. Tapi kalau misalkan kayak ada barang-barang yang unik kayak, maksudnya temen tuh kemarin nanya gitu, dia pengen kayak ini Supreme dah tuh ya. Yang diproduksi cuma 3 misalnya. Jadi ngasih harga tuh seenak-enaknya lah, kita kan gak bisa jawab, yang bukan pakar gituan betul. Atau nyali bata. Ini bangnya bagaimana ini kalau harganya begini?
gitu. Dia maksudnya naikin, maksudnya dalam Islam tuh apa ada standar apa memang ya udah seenak jidat yang si produksi begitu tuh kayak. Jadi kadang-kadang kalau barang antik ya, kadang-kadang barang antik ya, barang antik, barang istimewa itu memang harganya pasti lebih tinggi gitu kan, lebih tinggi. Tapi dan itu jangan sampai barang yang kebutuhan pokok ya. Pasti kan barang-barang itu kan barang-barang istilahnya yang lux ya, barang-barang yang bukan kebutuhan pokok gitu kan. Jadi andai kata nggak dibeli juga nggak apa-apa gitu kan. Nah kayak kita itu misalnya sembako kan, harganya harus dikawal oleh negara supaya nggak menyusahkan. Kalau misalnya kayak jual beli misalnya rumah, untungnya kan bisa gede tuh. Tapi kan ada rumah yang rumah subsidi, rumah untuk kebutuhan pokok nggak tinggi gitu, udah diatur oleh negara gitu. Kemudian misalnya NJOP-nya sudah ada oleh negara, udah ditetapkan gitu kan. Nah, supaya apa? Untuk jualnya itu nggak semena orang gitu. Kalau yang pokok kayak yang pokok, kecuali yang kayak perhiasan, ini cincin kayak selera gitu. 300 kagak lepas gue nih kan. Dulu kadang-kadang ada beli 1,5 juta gitu. Lagi musim, enggak musim 300.000 nggak ada yang mau gitu. Oh tadi ya maksudnya ya selama itu kebutuhan pokok jadi harus dikawal ya. Iya. Gitu. Kalau di luar itu ya terserah namanya selera gitu kayak. Dan memang harus ada kebijakan negara juga yang misalnya orang yang zalim itu, misalnya pedagang-pedagang curang itu, kayak zaman Umar itu kan langsung dipanggil tuh misalnya. Dagang susu, ngakunya susu murni, ternyata dicampur gitu kan. Kalau kayak kita, ya banyak lah yang ditindak itu kan, kayak jual apa pertamak, ngaku pertalit gitu kan. Dicampur, kayak oplosan, apa-apa itu perlu ditindak gitu kan. Barang misalnya barang KW2, dibilang KW1 gitu kan. Masih mending daripada KWK kayak. Narik deh lagi. Iya. Nah, lalu kayak tadi kita udah ngebahas banyak gitu tentang apa namanya ekonomi Islam gitu. Tapi sungguh miris gitu kayak maksudnya di negara kita sendiri Indonesia gitu. Ini salah kita yang nggak belajar ekonomi Islam kah? Atau apa sebenarnya yang sampai-sampai gitu? Kita tuh kadang terjerat ke pinjol. Iya. Online. Iya, apalagi kita kan udah berumah tangga ini kayak. Iya, betul. Iya, maksudnya gimana sih sebenarnya kalau kita mau ngatur duit dah istilahnya gitu, Islam ngaturnya apa segala macem gitu. Ada yang sampai main judi online dah, ada yang pinjam online akhirnya bunuh diri dah. Nah, itu sebenarnya akar permasalahan ekonomi untuk saat ini dengan kasus-kasus itu tuh di mananya sebenarnya kayak? Sebenarnya saya melihat itu akar permasalahannya itu orang itu banyak dia belanja atau beli sesuatu itu bukan berdasarkan kebutuhannya, tapi keinginannya gitu ya. Dia ikut tren gitu, sehingga misalnya anak muda itu pakai handphone itu bagus-bagus. Iya benar. Padahal kebutuhan handphone apa sih? Kebutuhan handphone satu bisa ditelepon, kedua WhatsApp gitu kan, akses informasi gitu kan, itu aja. Tetapi beli handphone harus yang mahal 25 juta, 30 juta, itu akhirnya apa? Minjem. Kemudian pakaian harus bagus-bagus, ikut tren, harus bermerek, karena pola hidupnya itu. Jadi dia bergaya, ikutin tren, sehingga minjem dilakonin gitu kan. Nah sebenarnya orang bagaimana, kalau pepatah kita waktu sekolah dulu, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Nah Islam itu mengajarkan kalau bukan untuk kebutuhan pokok jangan ngutang gitu. Kalau misalnya untuk makan nggak punya, nggak apa-apa, masih maklumin. Buat sekolah, misalnya buat sekolah nih nggak ada, masihlah kita bisa minjem buat anak-anak sekolah. Dan itu juga kita berusaha untuk mengcover kebutuhan kita yang basic need-nya itu apa? Misalnya buat makan berapa, kemudian buat bayar listrik berapa, bayar air berapa, biaya sekolah berapa. Itu yang harus kita penuhi gitu kan. Jangan gaya yang dibesarin. Kadang-kadang orang yang hutang itu kebanyakan gaya pasti, bukan untuk makan gitu kan. Untuk makan. Kalau untuk makan, apalagi di Indonesia, insya Allah
akan cukup gitu kan. Nah ini budaya pinjaman pinjol ini kan orang ikutin gaya. Apalagi kadang-kadang ini lembaga-lembaga pinjaman online ini menawarkan promosi yang luar biasa, minjem kemudian dapat cashback, minjem dapat hadiah, nyuruh minjemnya itu manis, nagihnya itu yang luar biasa gitu. Diketokin mulu. Kadang-kadang saya lihat ya, dibuat malunya gini. Nggak tahu tuh dari mana ya. Misalnya ini orang temen minjem nih, minjem pinjol. Itu ke teman-temannya itu di WA-WA-in, si ini pinjam belum bayar, si ini belum pinjam. Kan malu orang. Jadi omongan begitu kayak. Jadi omongan gitu kan. Belum kadang-kadang didatengin ke rumahnya gitu. Nah, makanya anak-anak muda atau kita usahakan hidup kita itu berdasarkan kemampuan kita. Jangan kita ikuti gaya, dan kita usahakan kita itu kalau bukan darurat banget jangan berhutang. Jadi saya punya guru itu. Nah ini nih kayak cakep nih kali. Punya guru namanya Kiai Hasan Basri. Kiai Hasan Basri, guru saya itu di Cakung. Itu dia nasihatin saya tuh. Nasihatin saya ingat banget. Nasihatnya gini, Marhadi, saya dari muda nggak pernah punya utang. Nah, jadi kalau beli apa-apa, beliau itu beli apa-apa. Misalnya nih, beliau beli ubi singkong buat sarapan. Punya duit 10.000. Ternyata belanjanya habis 15.000 gitu kan. Dia nggak, walaupun dengan dagang, udahlah Pak Haji bawa aja nanti 5.000 kapan-kapan. Beliau nggak mau, bilang enggak, saya beli 10.000 dikurangi aja barangnya, seharga 10.000 aja gitu. Karena nggak mau ngutang. Nah beliau juga pernah tuh bilang waktu itu madrasah tempat kita ngaji dibangun, punya duit cuman 75 juta. Dipanggil muridnya yang kontraktor, saya punya saya mau bangun ini ningkat buat ngaji, punya duit 75 juta, bisa bangun nggak sampai mana? Bisa. Ya udah, nih duitnya 75 juta, ente bangun secukupnya ini aja, jangan lebih. Aneh nggak mau nanti ente bangun lebih, ini punya utang gitu. Untuk menghindari utang itu. Jadi yang dilihat tuh maksudnya modal kita dulu kayak pendapatan kita berapa? Pendapatan kita per bulan tuh berapa? Nah, pola gaya kita, pola hidup kita sesuaikan dengan pendapatan kita. Gitu. Ini dia kuncinya. Sehingga kita nggak tiap bulan kekurangan nyari hutang di mana gitu. Malum saudara. Ngetok lagi ya kan. Lu lagi kata dia kan. Udah tahu sekali 2 kali sih dibukain kayak. 3 kali tidur kata dia juga ngomong. Lagi paling tidur. Duit lagi. Coba dia ngomong. Lagi tidur orangnya lah, suaranya ada. Masih ngutang kan. Iya. Menarik ya. Lalu tadi kita sempat ngebahas tentang bagaimana kita ngebangun ekonomi di masjid kayak. Kalau yang selama ini kayak lihat terkait Jakarta Islamic Center nih. Jadi biar nanti ini pas kita rapat kerja ada masukan gitu kan. Nah, ini apa nih yang bisa kita bangkitin? Maksudnya kita bangun ekonomi dari Jakarta Islamic Center ini. Jadi menurut Jakarta istilahnya JIC dan juga masjid, istilahnya harapan saya itu begini. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah aja. Pertama memang yang tugas pokok dan fungsinya itu adalah tempat ibadah Kalau udah baca doa kita doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Nah ini kan kalau kita lihat ini yang pertama adalah unsur ibadah ibadah kita dibina di masjid gitu kan. Kemudian itu kesehatan kita, ya kan, kesehatan jasmani kita. Maka di masjid itu nggak apa-apa kalau ada ruangannya, ada tempat joggingnya, ada di masjid saya lihat itu, ada tempat jogging, ada tempat olahraga, tempat nge-gym. Karena untuk
jasadnya supaya sehat gitu kan. Jasadnya supaya sehat. Al-aqulu salim fil jismi salim kayak. Masya Allah. Oh iya gitu ya. Dulu sempat ada kayak di bawah. Ada. Ditutup. Nah, masjid itu juga kalau ada halaman kayak gini, nggak apa-apa seminggu sekali diadakan senam gitu kan. Diadakan senam, kemudian diadakan bazar. Dengan bazar kan satu perekonomian akan jalan tuh. Kemudian sebelumnya itu ada olahraga bersama, senam bersama, jadi sehat, ya. Ya ada kesehatan. Apalagi ditambah misalnya di lembaga kayak JEC atau masjid itu ada kliniknya, ada apa namanya pengobatan gratis, pengecekan gratis gitu kan. Kemudian ada misalnya setelah itu ada wa barakatan fi rizki ya. Nah, barakatan fi rizki apa? Ada pusat perekonomian, pembinaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Satu, misalnya yang tadi saya bilang, umat itu sering misalnya modal nggak ada. Iya, benar, kayak. Modal nggak ada untuk usaha. Nah, itu kita kasihkan modal. Tapi bukan kita kasih modal, kemudian kita biarkan. Nih usaha yang pas buat dia itu apa? Ada pendampingan. Nih, kamu produksi ini. Kemudian umat yang lain ini yang membutuhkan produksi itu yang mana nih? Nah, ini kita salurkan, beli di sana apa namanya binaan kita, mitra kita, gitu. Sehingga perekonomiannya jalan, gitu kan. Ada lembaga seperti BMT di masjid-masjid, gitu kan, dan membina jamaah-jamaahnya untuk produksi. Kemudian dikabarkan bahwa jamaah kita juga ada produksi ini. Kalau ada yang membutuhkan supaya ngambil menggunakan jasa dia, kemudian membeli produk dia supaya perekonomian jamaah jalan gitu kan. Nah itu ada, dan juga ada kepedulian sosial tadi. Ada kepedulian sosial artinya apa? Ketika ada musibah, mengumpulkan dana, galangan dana untuk bantu gitu kan. Jadi keberadaan lembaga itu, lembaga Islam itu seperti JEC atau masjid atau pesantren itu betul-betul dirasakan oleh umat gitu kan. Nah, gitu. Jangan bukan besar sendiri aja, nggak peduli pada umat, pada sekitarnya, nggak begitu gitu kan. Nah, mudah-mudahan JEC ini ke depan itu bisa memikirkan jamaah umat Islam di sekitarnya lah. Kalau JEC lingkupnya Jakarta, paling enggak se-Jakarta nih. Tinggal buat link kemana untuk, wah ada produksi jamaahnya nih, mitra JEC punya produksi ini, silakan digunakan gitu. Masya Allah. Ini kayaknya harus ngundang Kiai, ntar raker deh. Iya, biar masukan buat divisi bisnis. Iya, betul. Iya, benar banget itu, ya benar. Insya Allah. Kita bikin Mos Free Day kali ya. Karena ada Car Free Day itu kan. Ini masjid di hari Minggu lari gitu kan, olahraga. Terus ada bazar kali kayak ya. Ada bazar tadi. Cakep banget itu idenya. Cuman kita bukan divisi bisnis masalahnya. Iya, kita divisi penyiaran. Oke, baik. Nih, karena waktu kayak ya sebenarnya saya masih banyak mau nanya. Cuman nggak apa-apa, biar mitra JEC penasaran, ntar datangnya ke Rawamangun. Kalau ngomongin apa namanya fulus ini memang apa namanya nggak habis-habis kayak ya. Terakhir kayak kita terkait tips lah, biar masyarakat awam nih langkah-langkah yang sederhana aja, yang simpel gitu, biar kita tuh hijrah ke ekonomi Islam. Nah, ada tips nggak kayak? Tipsnya adalah kita harus sama-sama bergerak ya. Jangan sampai kita vakum, kita sama-sama bergerak ya. Bahwa kita yakin Allah akan membuka pintu rezeki kita ya. Kemudian ketika kita mencari harta dunia ya, harta dunia, kita yakin bahwa harta itu bukan milik kita. Harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita manfaatkan buat diri kita dan juga orang-orang sekitar kita, supaya kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Gitu. Itu tipsnya kayak ya. Mungkin terakhir kayak closing statement lah ya. Kalau istilah, kalau kata anak TikTok mau kata-kata hari ini. Iya. Cuma kita ngopi dulu kayak sebelumnya closing statement ya kan. Alhamdulillah. Closing statement mungkin kayak kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini terkait ekonomi. Ekonomi ya. Al-harakatu barokah. Kita bergerak terus ya.
bergerak terus, jangan pernah putus asa. Pasti Allah akan membukakan pintu rizki. Amin, amin, ya Allah, amin. Ya, terima kasih Kiai, jazakumullah hasanal jaza. Sebenarnya masih ingin lama lagi sebenarnya Kiai. Cuman karena kita dibatasi oleh bapak produser, nanti kagak cair ini bahaya, oke. Ya, Mitra Jesse, tadi kita udah dengar banyak hal. Nanti kalau misalnya kurang, Mitra Jesse bisa langsung ke rumah Kiai Marhadi ya, tanya-tanya seputar langsung terkait masalah ekonomi Islam. Ya, ternyata benar-benar ngebuka wawasan kita banget gitu. Dan ternyata memang ekonomi Islam tuh pilihan kita sebenarnya ya. Nggak usah harus lari ke ekonomi konvensional kayak gitu. Dan tadi yang paling menarik adalah hidup itu ternyata mengikuti kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Masya Allah ya. Dan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau ada tingkah laku yang kurang. Dan Mitra Jesse, kami berdua mohon pamit dari ruang Mitra Jesse. Ya, kami ucapkan yang mohon maaf sebesar-besarnya. Syukuran kasiran oleh timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.